Pertanyaannya adalah, apakah kalau misalnya harga emas itu naik sama dengan resesi? Tahun 2025, apa yang mengakibatkan harga gold itu tuh naik sampai plus 50%? Ini mungkin gue sharing 3 katalis saja. Yang pertama itu dari segi Fed rate cut. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari datanya yang diberikan sama Warren Buffett, kan selalu itu kan yang tadi gue pertama kali udah bilang. Mana fund manager yang bisa mengalahkan indeks gitu? Ya kasih unjuk gua dong gitu kan. Return di atas 20% itu actually something yang possible loh. Lu tinggal milih gameplaynya aja. Lu mau gameplay yang value investing, lu mau yang trading, lu mau yang multi-bagger investing, semuanya itu ada. Dan gue juga ketemu sama Andrew gitu. Andrew itu gue senangnya soalnya dia mengingatkan kembali bahwa you know what? Kalau misalnya lu adalah orang yang aktif kerja dan lu fokusnya itu bukan investasi, lu mendapatkan ekspektasi 6-7% dari segi portfolio, itu tuh it's okay. Think like an owner. Memposisikan diri sebagai owner. Tadi kan kalau misalnya ini adalah terutama perusahaan itu masih relatif kecil, perusahaan itu pasti masih banyak hal-hal yang tidak efisien, yang masih hal-hal yang baru, yang SOP-nya itu masih belum 100% jelas. Kalau misalnya kalian bisa bantuin pikirin sebagai owner, kalian bakal pikirin end to end. Misalnya tadi, orang ini udah mikirin dari, gue udah kerjain dari segi social media, dan gue juga kerjain dari segi websitenya, sekarang gue bakal geser end to end. End to end gue bakal mikirin, customer kita itu datang lewat mana ya? Apakah datangnya itu pakai Google Search? Apakah datangnya itu dari Instagram, mereka scrolling? Soalnya itu berbeda kan? Kalau misalnya lu mau memposisikan diri sebagai owner, lu harus bikin ownernya itu upgrade. Supaya ownernya itu bisa masuk ke level kedua dari yang perusahaan kecil, yang masih penjualan itu kecil, makanya kalau misalnya pakai daya instan sendiri itu masih bisa, ke owner yang sistematis, lu bisa mulai bantuin dari step pertama, yaitu lu implementasi SSOT, lu implementasi sistem, masuk ke sini gitu. Jadi kalau misalnya ada orang baru yang kenalan, itu pasti masuknya ke transactional. Kepentingan kita bisa dipenuhi nggak? Jadi kalau misalnya ada orang yang mau kenalan sama orang yang jauh lebih sukses, itu biasanya lihat dari apa kontribusi lu. Lu bisa lakukan apa? Lu nggak butuh jadi lebih kaya. Lu nggak butuh jadi lebih pintar. Tapi yang lu butuh adalah lu memiliki sesuatu yang orang ini tidak memiliki dan orang ini membutuhkan. Kita perlu bagi 3 spektrumnya ya. Spektrum yang ujung itu adalah orang yang kerja full time ya. Spektrum di ujung lagi itu adalah orang yang sebagai full time investor atau orang yang sebagai full time trader. Lalu di tengahnya itu adalah yang 50-50. Dia itu kerja juga tapi dia itu juga aktif invest.